kiranya Engkau berkati dan biar Roh Kudus bekerja terus pada kami. Terima kasih Bapak, dan segala kuasa kegelapan dan kuasa iblis ingin mengganggunya, Bapak akan hancurkan dalam nama Yesus. Biar sepenuhnya hamba serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Terlebih lagi hamba-Mu yang Kau menyampaikan firman-Mu, Kau urapi berkat Tuhan. Terima kasih Bapak dan haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan naikkan pujian. Kita naikkan pujian ya. Saya percaya berapapun kita yang ada sore hari ini, tidak akan mengurangi hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan kita semua yang siap hati kita, saya percaya kita dilawat Tuhan. Kita tidak usah lihat berapa jumlah yang gabung pada sore hari ini, tapi kita terus fokus kita, pujian penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Ku bersyukur buat kasih-Mu, menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kita naikkan sekali lagi pujian ini. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih Tuhan dia nyatakan dalam hidup kita, bahwa dia sudah menyelamatkan saudara dan saya. Kita tidak dapat membalas segala kasih dan kebaikannya. Betapa anugerahnya sungguh ajaib dalam kehidupan kita. Kita kagum, kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang hidup. Dia adalah Allah kita, Tuhan kita, Raja kita di atas segala raja. Perbuatan Tuhan yang ajaib yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Naikkan kembali pujian ini. Ku bersyukur buat kasih-Mu, menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu,
Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Engkau layak kami sembah. Engkau layak kami tinggikan. Engkau layak kami agungkan. Yesus Tuhan. Allahku, ya Allahku. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, buat perbuatan-Mu ajaib, buat anugerah-Mu. Syukur bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Ralabaya Shanaralabaya Sikeralabarala. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga. Yesus. Yesus Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala Raja. Haleluya, haleluya. Terpujilah Allahku. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu. Oh Yesusku. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau layak kami puji dan kami sembah Tuhan. Amin. Kami bersyukur dan kami bangga Tuhan. Kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua kami yang ada sore hari ini. Semuanya Tuhan hanya oleh karena anugerah Tuhan bagi kami. Kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan buat waktu-waktu yang Tuhan masih berikan buat kami Tuhan. Kalau kami boleh ada Tuhan, kami boleh melayani sore hari ini, kami boleh bersekutu Tuhan. Kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan. Kami percaya kami adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Oh haleluya, glory, glory, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian sebelum kita dengar firman Tuhan. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Amin.
Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau, namamu kan kukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yes. Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, setia selamanya. Haleluya. Bapak, biarlah melalui pujian yang kami naikkan sore hari ini, Tuhan, biarlah sungguh-sungguh kami datang, Tuhan, dengan haus akan Engkau, Tuhan. Kami haus akan firman-Mu, Tuhan. Amin. Kami rindu, Tuhan. Kami rindu, Tuhan. Betapa, Tuhan, cinta-Mu bagi kami, Tuhan. Engkau selalu ada bagi kami, Tuhan. Engkaulah kekasih jiwa kami, Tuhan. Biarlah, Amin. Tuhan, seumur hidup kami, Tuhan, kami mau tetap setia melayani, Tuhan. Kami tetap setia mengirim, Tuhan. Tuhan, apapun keadaan kami, Tuhan, kami mau tetap katakan Tuhan Yesus baik bagi kami, Amin. Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, kami bersyukur, Tuhan. Kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami, Tuhan. Biarlah kami, Tuhan, boleh sungguh-sungguh, Tuhan. Tetap mengiring Tuhan, tetap setia, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan Yesus, kehidupan kami juga boleh menjadi berdampak, Tuhan. Kami boleh menjadi saksi, Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan. Dan biarlah sore hari ini, Tuhan, siramilah kami dengan firman-Mu yang hidup, Tuhan. Dan firman ini sungguh-sungguh boleh menghidupkan kami, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan Yesus, firman itu adalah Allah sendiri. Berbicaralah bagi kami sore hari ini, Tuhan. Pakai hamba-Mu, Tuhan. Hikmat dan pengurapan Allah ada bagi hamba-Mu, Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan. Biarlah kami, Tuhan Yesus, semua yang ada sore hari ini. Kami memiliki telinga rohani, Tuhan. Hati kami terbuka akan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Dan kami percaya firman ini, Tuhan, terus boleh menuntun kehidupan kami. Untuk semakin hari kami hidup di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, Tuhan. Urapan yang baru, bahkan kami semua yang ada, Tuhan. Lawat kami, Tuhan, berbicaralah bagi kami. Apakah itu bentuk teguran bagi kami? Apakah itu bentuk Tuhan Yesus untuk menguatkan kami, mengingatkan kami? Kami percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Firman-Mu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hambanya. Puji Tuhan, shalom. Shalom, shalom. Shalom. Shalom semua, Bu Foni, Bu Yansya, dan semua ya. Ada Pak Gideon, ini Pak Haryo Gultom, kemana tuh orangnya nggak ada. Oke ya, kita sudah doa, kita percaya ada urapan baru turun atas semua kita. Amin. Saya pikir batal, saudara. Memang saya telat keluar dari grup. Kebetulan hari Rabu pertama rupanya itu selalu ada ibadah GPDI se-Australia, khusus hamba-hamba Tuhan. Jadi saya harus, mau nggak mau harus ya. Saya pikir ini kok nggak ada orangnya gitu kan. Tapi ternyata jadwal sudah ada, tetap jalan ya, puji Tuhan ya. Shalom buat semua, sesuai tema malam hari ini. Sydney kan sekarang udah jam 9 kurang seperempat ya. Kita beda 3 jam. Sesuai tema tentang karakter Yesus ya. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, ada titel nggak ada titel, yang penting kita orang percaya, kita harus memiliki karakter Kristus, karakter Yesus ya. Tentu ini kan flyernya sudah keluar. Apa hubungannya dengan Matius 5? Tapi kalau kita mau pelajari, ini cukup panjang, saya akan cuplik satu-satu ayat saja. Di dalam Matius 5 ada 3 perikop ya. Yang pertama adalah ucapan bahagia, dan yang kedua adalah garam dunia dan terang dunia. Yang ketiga adalah Yesus dan hukum Taurat.
Mari saya akan bacakan beberapa ayat dan saya percaya Roh Kudus yang akan memberikan kita pengertian ya. Supaya kita sebagai orang percaya, saya katakan ada titel nggak ada titel, kita harus memiliki karakter Yesus ya, supaya dunia bisa melihat siapa kita sebenarnya ya. Di pasal 5 sampai pasal 7 itu kan khotbah Yesus di bukit. Amin ya. Saya akan bacakan ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Luar biasa. Ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita lihat ayat 48, ayat paling akhir. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Amin ya. Di sini dibilang harus, harus, harus. Ya, berarti kita kalau ini PR ya buat di rumah kita semua ya, baca mulai ayat 1 sampai ayat 48 ya. Tadi kita sudah baca berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Miskin di sini bukan miskin gak ada uang, tapi miskin miskin apa? Miskin ya tidak seperti miskin orang dunia lah ya. Tetapi mereka yang mempunyai kerajaan sorga gitu. Jadi kita kita bekerja, Alkitab juga bilang bekerja dan berdoa. Tapi kalau kita terlalu fokus kepada pekerjaan dan kita cuekin pelayanan, nah itu juga repot ya. Di sini khotbah di bukit. Berapa banyak di Indonesia ya? Saya rasa juga bukan cuma di Indonesia, di luar negeri juga seperti itu. Ternyata khotbah di bukit itu sesuai ayat 1 dibilang ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya. Jadi banyak orang mendengarkan firman di bukit. Kalau kita adakan kalau ada long weekend, kalau ada libur akhir pekan, orang pada ke puncak, ke Anyer, ya kan? Nah, pasti kalau firman, kalau ke puncak atau ke Anyer atau kemana aja, rekreasi judulnya ya, ibadah rohani. Pasti dibilangnya firmannya nggak usah panjang-panjang. Kita kan lagi rileks, kita kan lagi piknik. Padahal Yesus di sini, orang banyak mengikuti dia mendengar khotbah di bukit. Sesuai apa beberapa ayat yang kita sudah bacakan tadi. Kita belajar karena kita harus memiliki karakter Yesus. Yang ngerinya lagi di ayat saya tadi lewatin ya, ayat 20 ya, Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bahasa saya, kita harus melebihi orang-orang yang pintar. Ini kan orang Farisi ahli Taurat, jago-jago agama, saudara. Pintar-pintar firman. Ya kan? Tapi Alkitab mencatat, Yesus bilang, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih besar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jangan berlomba-lomba sekolah Alkitab, jago firman, tapi tidak melakukan firman. Maka di ayat yang lain bilang, ya benar Pak Koya. Ayat yang lain bilang apa? Hai kamu orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Kamu seperti kuburan. Di luar sih bagus, mengkilat, marmer, ya kan, tehol mahal, ya kan. Di dalamnya penuh ulat. Jadi sekolah Alkitab boleh,
bisa harus. Tetapi kita harus memiliki urapan. Tadi WL itu Ibu Yansya bilang, urapan ada pada kita karena kita butuh urapan Roh Kudus. Butuh Roh Allah memenuhi kita. Kalau enggak kita baca Kejadian sampai waktu hafal sampai titik koma juga. Kalau tidak diurapi Roh Kudus, sama dengan hafal kompas. Tidak menjadi sesuatu di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu sebabnya saya katakan PR baca ini. Matius 5 ini seluruh ayat. Karena ayat terakhir bilang karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah sekarang saya catat di sini Kolose 3. Mari kita ke situ ya. Kita belajar ya. Kita sama-sama belajar. Nggak ada yang hebat, nggak ada yang pinter. Ya, ya. Kita semua belajar. Tadi juga saya di grup GPDI Australia itu yang khotbah pendeta muda, gembala muda, tapi itu sangat menegur. Dia punya tema, jangan jadikan gereja kita itu gereja yang lumpuh. Wih, saya mencatat. Dia pakai ayat yang orang lumpuh di Markus 2 itu. Berapa banyak sekarang gereja yang lumpuh. Membuat iman jemaat tidak bertumbuh. Ya, menumpangkan tangan orang sakit nggak sembuh. Karena jatuh bangun dalam dosa. Jadi jangan bikin, saya tadi baru dapat telepon jam sebelum makan siang, saya dapat telepon dari Ibu dan Bapak Gembala GBI. Dan dia bercerita bahwa di Sydney sini ada 12 gereja yang ditutup. Karena tidak ada jemaat. Mengerikan saudara. Mengerikan. Masih bersyukur di Indonesia mau kata 10 jemaat masih tetap berjalan itu ibadah. Bahkan di Indonesia saya dapat info ada gereja yang mau merebut kekuasaan seorang gembala. Waduh bahaya banget. Tapi kalau kita sadari murid Yesus yang Tuhan pilih, ada Yudas nggak? Ada. Apalagi yang cuma dipilih oleh manusia. Mari kita mau belajar firman benar-benar sungguh-sungguh dikasih pengajaran oleh Roh Kudus. Supaya kita nggak perlu pindah-pindah gereja. Pindah-pindah grup. Sana rame pindah. Ya kan? Iya kan? Sekarang kan lagi in kan Zoom. Oh ada teman di situ pindah. Kenapa telat masuk? Oh lagi ada di grup sebelah. Kalau saya Pak Ko maaf kata saya harus karena saya hamba Tuhan di Australia dan saya harus taat dan kalau saya mau belain Pak Ko bisa karena jadwal sudah dari adalah sebulan kali lebih mungkin. Cuman saya juga baru tahu, makanya saya catat kalender saya bahwa ternyata setiap Rabu pertama itu pasti ada ibadah hamba-hamba Tuhan se-Australia. Saya baru tahu tadi. Kalau enggak saya nggak mungkin terima. Tapi kan saya sudah permisi Pak, kok mungkin agak telat. Karena saya kirim malah dia punya itu ya. Kami ada ibadah hamba-hamba Tuhan. Kita tuh mesti ada penundukan ya. Jadi tadi waktu kosong dalam hati saya, udah saya posisi lapar. Saya bilang sama suami saya ini batal karena saya telat masuk kah? Suami saya bilang kok bisa? Ya saya juga nggak ngerti. Udah gitu Pak kok, maaf kata. Ternyata handphone itu kalau saya udah keluar dari grup itu, terus kita mau masuk di grup ini, susah banget. Saya mesti matiin dulu. Loading terus. Ternyata di sana belum habis, padahal saya sudah tinggalkan grup itu. Sudah left grup. Tapi dia muter aja, saya matiin dulu. Baru bisa masuk. Ya itu saya bilang memang iblis bikin kita agak terganggu sih tadi. Kok bisa ya? Kok bisa nggak ada? Sedangkan saya sudah siapkan ini ya. Saya sudah siapkan ini luar biasa karena kita penting banget menjadi memiliki karakter Yesus. Nah, mari kita mau lihat karena ada hubungannya dengan Kolose. Ya, kita ke Kolose dulu ya. Kita mau belajar supaya kita nggak gampang mau pindah-pindah Zoom ini, Zoom itu. Kolose 3 ayat 12 sampai 15 saya akan bacakan ya. Kolose 3 12 sampai 15. Karena itu
sebagai orang-orang pilihan Allah, kalau kita lihat di atas ayat 5, itu kan manusia baru ya. Tapi kita lihat mulai 12 sampai 15, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Coba lihat ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jadi kita harus memiliki stok damai sejahtera. Sehingga damai sejahtera itu bisa memerintah dalam hatimu. Ini kan saya ada bagikan di Zoom, salah satu Zoom tadi pagi. Dan begitu sharing, ada ibu bilang begini. Bu, saya mau tanya. Ibu itu jauh lagi. Di mana dia? Cina atau di mana? Saya ibadah udah, bergereja udah, bertobat udah. Dulu saya bukan anak Tuhan. Sampai saya bilang, jangan-jangan orang Yesus itu abal-abal. Ih, ngeri banget, saudara. Pakai kata abal-abal. Saya dengarin terus. Susah banget saya mau mengampuni suami saya, Bu. Katanya. Gitu dia bilang. Mungkin dia pikir suaminya Kristen, tapi kok begitu? Suruh saya yang tadinya katanya bukan Kristen, suruh mengampuni si suami yang Kristen. Jangan-jangan ini Yesusnya abal-abal katanya. Aduh, serem amat pertanyaannya. Karena apa? Dia tidak mampu mengampuni. Jadi itu pertanyaan saya, Bu Silvi. Saya bilang begini. Pendeta hebat sekalipun, dengan kekuatan sendiri dia tidak bisa melakukan pengampunan. Terus harus apa dong? Minta kemampuan dari Roh Kudus. Roh Kudus, aku sakit, aku nggak bisa mengampuni. Tapi ingat, kalau ditimbang mungkin suami ibu dan ibu itu dosa ibu lebih berat daripada dosa suami. Nah, ibu kan sudah diampuni, masa nggak bisa mengampuni suami? Saya kasih ilustrasi seperti itu. Sampai nangis dia, saudara. Terima kasih, Bu. Kita nggak bisa, kita nggak mampu mengampuni orang tanpa pertolongan Roh Kudus. Saya kasih dia PR, baca Roma 5 ayat 1 sampai 5. Hasil pembenaran bahwa ketekunan bahwa proses itu menimbulkan ketekunan. Maka ayat 5, Roh Kudus sudah dicurahkan di dalam hati kita. Maka kita bisa mengampuni. Ada proses. Terus dia bilang, begitu saya sebut proses, kok nggak habis-habis prosesnya? Saya bilang, Bu, mau habis proses. Kalau kita udah udah mati, stop proses, selesai. Cuma pertanyaannya, kalau ibu nggak mengampuni, neraka bukan sorga, jangan mimpi. Aduh, ibu, iyalah, harus berani kabarkan begitu. Supaya, caranya bagaimana, Bu? Saya ajarin dia berdoa. Angkat tangan, minta Roh Kudus, aku nggak mampu ampuni suami saya. Biarlah belas kasihan Tuhan turun atas saya supaya saya bisa mengampuni suami saya. Saya ajarin begitu sama dia. Karena orang kalau sudah kecewa, sudah berat batinnya, dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi dia bilang baca Alkitab sudah, berdoa sudah, bertobat sudah. Saya bilang itu kan kata ibu. Kalau udah bertobat sungguh-sungguh, mampu mengampuni. Karena kita sudah diampuni tiap hari baca doa Bapa kami. Ampuni orang yang bersalah kepada kami karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita dulu kan? Itu doa Bapa kami. Makanya kalau berdoa jangan kumul-kumul. Kita nggak tahu apa yang kita ngomong. Jadi ini kelihatannya sepele, tapi sangat menentukan karena itu sangat berhubungan dengan hati.
Itu sebabnya kenapa ini Kolose 3 ada di manusia baru. Karena untuk memiliki karakter Yesus, tentunya kita ada dalam pertobatan. Nggak mungkin belum bertobat terus kita memiliki karakter Yesus. Ya, kalau lihat di Kolose 3 ini di ayat 5 dan sampai 10, ada yang dibuang, tanggalkan, ya kan? Ada yang kita harus buat untuk kita bisa. Roh Kudus itu bisa memerintah, damai sejahtera itu bisa memerintah dalam hati kita. Bukan kita lagi. Saya selalu bikin kesaksian. Saya alami itu. Yang tadinya saling berantem. Tapi begitu Tuhan jamah saya peluk dia cipika-cipiki. Kita sama-sama. Awalnya dia nggak suka. Tapi proses berjalan lama-lama mau dia kita pelukan. Sadar. Memang proses. Nggak ada yang nggak proses. Dia bilang lagi, sampai kapan Bu? Sudah bilangin nanti kalau udah mati, selesai. Tapi kalau nggak mengampuni, neraka. Jangan mimpi masuk surga. Pakai ngomong Yesus abal-abal, bahaya nggak tuh? Aduh, bahaya. Itu sebabnya kenapa saya pikir-pikir dimanapun Tuhan tugaskan untuk khotbah selalu tentang karakter. Selalu tentang Roh Kudus. Karena itu sangat mendasar. Bukan soal kita punya STT, MDiv, MTH, MM, Mega Mall. Bukan. Bukan. Tapi miliki karakter Yesus kita dibawa ke titik nol dulu. Dihabiskan semua karakter-karakter lama kita. Apa yang mau dibanggakan? Kalau Rasul Paulus bilang aja, saya ini bagaikan kain kotor. Wih, kalau Rasul Paulus aja bilang begitu, bagaimana dengan kita? Jadi mari kekasih-kekasih Kristus malam hari ini, saya walaupun sudah kesekian kali saya bawakan ini, tapi saya tetap makan. Karena ada pewahyuan, ada marifat yang baru Tuhan taruhkan. Bahwa betapa pentingnya karakter kita sebagai anak Tuhan. Bukan sebagai pendeta, bukan sebagai penginjil, bukan sebagai guru, bukan sebagai gembala. Bukan. Sebagai orang percaya. Di situ baru kita merasakan kuasa Tuhan. Saya saksikan tadi pagi bahwa di gereja kami hari Minggu ada teman sepelai, ada anak Tuhan. Dia tiba-tiba drop. Nah, karena kami duduk agak berjauhan karena kami ada kan Father's Day ya, jadi kita ada makan-makan. Saya agak jauh dengan orang itu, ya agak jauh. Tapi saya lihat kok udah dikerumunin. Nah, saya kalau melayani saya nggak mau kalau banyak orang, biarin aja. Nggak mau keroyokan gitu kan. Tapi tiba-tiba ada yang manggil saya. Nah, saya manggil bukan mau jadi penonton, saudara ya. Gunakan kuasa yang Tuhan berikan. Walaupun mereka udah sibuk panggil ambulans. Karena roh maut sudah mengikuti ini orang. Saya pegang perutnya, saya peperangan. Dalam nama Yesus, segala roh maut, roh sakit penyakit yang menyiksa anak Tuhan ini. Api Roh Kudus bakar, keluar. Maaf kata saudara. Keluar ada kali 3 rantang. Kuasa. Buat apa sih kita mau taat? Buat apa kita memiliki karakter Yesus? Agar kuasa itu benar-benar berlaku bagi kita orang percaya. Bukan baru lulus STT, MDiv, MTH. Bukan. Justru itu nggak takut setan, bukan usir setan. Setan nggak takut dengan ijazah kita. Tapi saat kita karakternya diubah. Di situ dia bukan cuma takut. Kebakar. Angus. Ibrani 12 ayat paling akhir. Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saya berdoa biar kita konsentrasi ya. Apa suara Tuhan? Saya emang nggak ada apa-apanya. Tapi kuasa Allah itu yang kita harus pegang. Saudara mau keliling gereja besar kecil sedang. Hamba Tuhan besar kecil sedang. Tapi tanpa kita miliki kuasa Roh Kudus, maka percuma kita tinggalin rumah untuk ke gereja. Kita ke gereja dengan yakin kita ketemu Tuhan. Nggak peduli orang sekitar kita memuka jam 12 kayak pepaya Bangkok, nggak peduli. Yang penting niat kita ketemu Tuhan di gereja. Karena kalau kita lihat orang-orang sekitar,
Bisa-bisa urapan itu bocor. Kita dengar firman kagak bisa dengar. Masuk sini, keluar sini. Tapi kita niat dari rumah Tuhan, Tuhan mau bicara apa. Jangan begitu kita lihat di mimbar, ya dia lagi. Jangan. Pendeta boleh salah, tapi firman tidak pernah salah. Saya selalu ajarkan. Jangan kita merasa rendah diri, kita nggak sekolah, kita nggak ada ijazah, kita nggak ada jabatan. Kita dipilih. 1 Petrus 1 ayat 2. Kita dipilih, dikuduskan oleh Roh Kudus untuk taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya tanpa ijazah. Itu yang kita harus pegang. Jangan pernah merasa minder. Bu Foni kalau bicara sharing sama saya, Bu, saya nggak ada apa-apanya, Bu, saya nggak bisa apa-apa, saya begini. Ibu dipilih Tuhan. Tuhan lihat hati. Bukan soal siapa kita di muka banyak orang. Nggak peduli. Kekudusanmu Bapa penuhiku. Itu yang penting. Saudara sekolah tinggi-tinggi akhirnya mau ikut taat kepada firman udah nggak sempat. Mau ujian, mau bikin skripsi supaya keluar MTH-nya. Nggak salah punya ijazah. Tapi kita harus hidup dipimpin oleh Roh. Agar kuasa itu bisa bekerja. Saya kadang kalau ngomong, saya tahu ada orang-orang ini yang titelnya panjang, saya nggak peduli. Siapa lagi yang mau ngomong kalau bukan kita? Betul? Mana ada pendeta di mimbar berani ngomong begitu? Nggak bayar perpuluhan orang-orang jemaatnya. Mari kita mau taat firman. Kita ini dipilih 1 Petrus 1 ayat 2. Kita dipilih, dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Itu sebabnya tiap bulan, awal bulan, gereja sedunia itu mengadakan perjamuan kudus. Darah Yesus menyatu dengan darah kita. Tubuh Yesus yaitu roti menyatu dengan tubuh kita. Maka segala sakit penyakit hilang. Itu yang kita cari, kita hidup bahagia, biar damai sejahtera itu memerintah dalam hidup kita. Itu modal kita. Saudara duit banyak ya, Pak, kok mungkin banyak uang. Bisa dia lapar nggak bisa makan, ngantuk nggak bisa tidur, mikirin orang utang kagak bayar. Dulu waktu banjir saya di Jakarta tahun berapa tuh ya? 2002 ya, dulu yang Sunter segini ya kan, Kelapa Gading saya nggak bisa keluar dari Kelapa Gading. Terus saya ikut sama koordinator gereja saya. Dia nggak bisa pakai mobil pendek lagi, dia pakai diesel, saudara. Saya juga ikut sama istrinya ya. Itu anak-anak di Kelapa Gading, anak-anak apa ya? Anak-anak yang jadi ojek apa saya pakai kayak rakit-rakit gitu kan. Bos, bos, ATM nggak laku, banjir. Aduh, ngalamin saudara. Emang uang itu nggak berlaku kalau terjadi gempa, terjadi banjir. Mesin ATM-nya tenggelam kok Kelapa Gading 2002 kalau nggak saya salah ingat saya. Sunter Kelapa Gading tenggelam. Orang naik pakai truk sampai yang ojek rakit itu bilang, "Bos, bos, bos, ATM nggak laku. ATM mesin ATM-nya tenggelam." Laku orang doyan nggak doyan Indomie laku. Semua minimarket, semua Indo Indo apa namanya? Indo apa sih? Indomaret laku minyak yang tadinya nggak laku karena butuh makan. Doyan nggak doyan kudu. Nah jadikan firman Tuhan suka nggak suka telan kunyah. Bahasa saya. Baru roh saudara bisa hidup. Ini kita lagi bicara karakter. Banyak di YouTube. Pendeta habis khotbah jago di mimbar. Pulang dia pukul bini saudara. Ih serem amat. Itukah jadi saksi? Itukah jadi garam dan terang? Aduh seremnya. Dunia memang sudah semakin jahat. Tidak saling menghormati lagi. Alkitab katakan 2 Timotius 3. Tapi anak-anak Tuhan yang taat sama firman. Hidupnya berubah. Pak Ko waktu itu mau mati dia. Saya serem aja liatnya. Sekarang dia seger.
Bu Foni juga. Tadinya nyanyi, aduh saya kan nggak bisa apa-apa. Bisa. Wih. Yang penting kan Tuhan lihat kita, bukan orang. Nggak peduli sama orang. Orang mah nggak bisa tolong kita di saat kita susah. Ya kan? Ya kan? Tapi Yesus, aduh peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari. Duit kita nggak bisa pegang kita. Yang ada kita pusing. Kayak saya katakan tadi, orang pinjam kagak bayar. Mau nagih jadi terbalik kayak kita yang punya utang. Suami saya mau gila tuh waktu pulang Indo berapa duit dia habis. Dimakan orang. Hampir gila. Bisa ngomong sama pohon dia. Untung saya punya tim doa. Uang keringat puluhan tahun di sini cuma habis. Sama itu orang nipu. Dia ngomong dia mau bunuh. Dia bilang kalau kamu bunuh dia kamu di penjara saya sendiri. Dia udah ajak ngomong pohon. Tim saya berdoa sampai dia bisa kayak begini itu mujizat saudara. Makanya orang kok bilang kok galak amat. Galak karena kita peperangan sama setan. Jangan leye-leye dengan setan. Dia geram. Orang tuh santai hidupnya di dalam Tuhan. Gak bisa. Jauh amat ya kita malam hari ini. Tapi ini pengajaran bagi kita supaya kita bangkit. Ya, kita bangkit. Dan saya mau cerita orang yang saya cerita tadi yang di gereja. Pas itunya udah keluar banyak. Rupanya dia seger kan. Kita udah siap-siap pulang. Nah dia dari tempatnya mau ke toilet ngelewatin saya. Dia bilang, nggak apa-apa kok. Udah ketawa kita. Nggak apa-apa. Saya gemetar tadi doain kamu. Dia bilang, nggak apa-apa kok. Ada kelepasan. Semua keluar. Apalagi habis perjamuan kudus. Saya yang ngomong tapi saya diberkati loh malam hari ini. Pewahyuan saya tadi pagi di salah satu grup beda dengan saat ini loh. Padahal ini nggak banyak. Yang tadi itu hampir 50. Tapi memang banyak pertanyaan. Nggak masalah. Roh Kudus yang jawab kok, bukan saya. Ya, semua tentang pengampunan. Tidak mengampuni itu biang penyakit. Saya nyanyikan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Jangan mimpi mau pulih kalau nggak bisa mengampuni. Mau doa 40 hari 40 malam juga nggak mengampuni, percuma. Kurus keling, mah kambuh, asam lambung, mati masuk neraka karena tidak mengampuni. Semangat Pak Ko, semangat kita semua. Mana WL kita tuh? Ya kan semua yang nggak buka kamera nggak masalah, yang penting buka hati. Pak Hairul Gultom, mantap. Jangan jangan dengar ocehan saya, tapi ini menusuk amat dalam bagi saya juga Pak. Supaya kita benar-benar memiliki karakter Kristus. Jangan gendong titel, itu berat. Tapi bawa Roh Kudus hidup kita enteng. Indah. Bagian kita sekarang, anak-anak Tuhan yang hadir malam hari ini, dimanapun Zoom saya bilang. Jangan buat gereja itu lumpuh. Nyanyi sih oke, ya kan. Ku menang di dalam peperangan, padahal kalah terus. KO. Nyanyi doang. Dia mengerti, dia peduli, tetap aja nggak ada beras. Punya utang di warung. Tapi nyanyi oke, nangis lagi. Koreksi diri. Ini kalau baca ini Matius 5 sampai habis ini luar biasa. Yang paling mengerikan itu 20 ya, ayat 20-nya. Ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli, namanya juga ahli. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Itu orang-orang pintar, jagoan semua loh firman. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita harus lebih pintar dari mereka, bayangin nggak? Kebayang nggak? Tapi ini firman, ini tulisan Yesus sendiri. Miliki Roh Kudus. Miliki Roh Kudus. Minta tangan kita jangan lepas dari dia.
Buka hati malam hari ini. Sehingga kita bisa mengampuni segala dendam, kepahitan, kecewa, iri, dengki dari tahun kuda gigit besi. Sekarang besi gigit kuda. Istilah dunia. Kita harus mengampuni. Baru pelayanan kita berubah. Rumah tangga kita berubah. Orang akan cari. Tuhan yang kasih kita promosi. Di Indo kan orang hamba-hamba Tuhan cetak kartu nama, ada nomor rekening. Aduh, kesian. Tuhan kalau mau berkati dengan cara Tuhan itu luar biasa. Yang paling penting pertama kita sehat. Damai sejahtera. Maka selalu setiap kali doa penutup, doa berkat saya selalu bawa Filipi 4 ayat 7. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Pegang itu. Jangan lepas dari damai sejahtera Allah. Nyanyi sih boleh. Orang Manado, orang Batak, orang Ambon kalau latihan kur, sampai menang sampai subuh nomor 1. Nyanyi sampai suara 5. Damai yang dia berikan amat besar. Iblis juga nyanyi. Tapi gak dimiliki, cuma suara bagus. Ya kan? Di Manado tuh dulu sampai subuh bertanding. Nomor 1 sih. Tapi iblis juga ikut nyanyi. Yang paling penting hati kita tuh diizinkan Roh Kudus membersihkan hati kita. Belajar karakter Yesus lewat Matius 5 ini. Belajar ayat demi ayat, ini luar biasa. Saya akan tutup dan mungkin ada pertanyaan. Saya berdoa dulu untuk firman. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau luar biasa. Cabut yang tidak berasal daripada Tuhan. Tetapi meteraikan firman-Mu yang berkuasa untuk memulihkan umat Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Kembalikan segala pujian, hormat, syukur, keagungan. Hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-puji namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke Pak Ko. Ya, terima kasih untuk hambanya Pastor Silvi Tarawan. Luar biasa. Haleluya. Kita semua ditegur ya sama firman Tuhan yang begitu. Puji Tuhan. Nah ya. Karena apa? Karena kasih Tuhan itu luar biasa. Dia mengasihi Amin. pamrih ya. Amin. Kita bisa memiliki karakter Tuhan Yesus ya, yaitu teladannya ya. Memang nggak mudah ya. Tadi saya juga ada pertemuan dengan sinode gereja yang saya dipercayakan Tuhan ya. Di situ mereka berbincang-bincang, saya cuma kasih utamakan ya, supaya kita tadi yang Bu Silvi katakan, jangan kita lihat titel kita ya. Iya. Itu nggak penting. Yang terpenting bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan juga sesama kita. Baru kita bisa mengasihi diri kita. Ya, banyak orang mengasihi diri sendiri dulu ya. Baru bisa mengasihi Tuhan juga boro-boro ya, bisa saling mengasihi. Iya. Di firman Tuhan diajarkan kita iman, pengharapan, dan kasih. Dan Kasih. kasih. Ya, kita sudah kasih apa ini buat Tuhan? Nah, kasih apa? Kasih yang tulus harusnya. Ya, hati kita. Ya, waktu kita. Ya. Apa yang kita sudah kerjakan? Tentunya membalas kebaikan Tuhan. Amin. Lupa akan kebaikan Tuhan. Ya. Selalu katakan kurang, tidak cukup. Ya. Bahkan yang sudah lebih masih juga minta lagi. Nah ini yang repot ya. Dan akhirnya kasih kepada Tuhan kita semakin dingin. Apalagi maaf kata ya, tawar hati itu yang repot. Ya, jangan sampai kita dihapus di dalam kitab kehidupan. Iya. Hati-hati. Bahaya. Firman Tuhan di Matius 22 ayat 14, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Hati-hati kita sebagai orang percaya ya. Tetap setia lah, belajar tetap setia. Kemarin tanggal 2 juga saya bawa firman tentang kasih setia Tuhan. Dan kita harus ingat, kasih setia Tuhan itu sepanjang hidup kita. Amin.
Asal kita mau berbalik, bisa mengasihi Tuhan juga, terutama dalam hidup kita. Kita masih hidup sampai hari ini karena siapa? Karena kasih setia Tuhan. Amin. Amin. Kita masih sehat, kita masih boleh dipercayakan Tuhan memberitakan kabar Haleluya. firman Tuhan. Karena apa? Karena kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Ya, terus melangkah. Sekalipun, maaf kata ya, kita terseok-seok ya, banyak halangan, rintangan, jangan takut. Ya, ada pembelaan dari Tuhan. Amin. Ya, karena saya pegang itu Yeremia 7 ayat 3. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatan. Ya, Maka betul. aku akan diam dalam bait tubuhmu. Amin. Ya, karena Amin. kita di Mazmur 37 ayat 23, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya. Amin. Nah, masih ada nggak perkenanan Tuhan sampai hari ini? Saya katakan, kenapa? Kita masih hidup, masih sehat. Nah, ayo kita gunakan kesempatan waktu yang sisa. 1 Petrus 4 ayat 2. Waktu yang sisa jangan kau pergunakan untuk pengen. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Harus tetap di dalam Dia. Amin. Saya lihat Amin. Bu Sylvia ya, luar biasa ya, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau Haleluya. saya nggak sanggup ya. Bayangin orang Indonesia hidup di Sydney ya, itu nggak mudah loh. Nggak mudah. Oh iya. Mujizat. Banget ya. Wah, itu penuh dengan pengorbanan air mata, saya tahu itu. Ya. Ya. Tetapi dia mau melangkah, tentunya ada Roh Kudus yang Amin. menyertai dan melindungi. Dan saya melihat tetap ceria tuh, tetap sukacita. Ya. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa ini saya diberkati ya, semua diberkati ya. Amin. Terus ya, Pastor Silvi Tolowan jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya anak mantu cucunya semuanya diberkati. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Dancia. Satu pujian, masih ada Bu Dancia? Ya, silakan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan sore Ya, hari Bu ini. Dancia. Ya, Mantap. benar. Kita harus memiliki karakter Kristus ya. Yes. Benar Bu Silvi. Jangan kita di mimbar kelihatan hebat, tapi di luar nggak jadi berkat. Nah, itu dia. Ya, sering saya katakan kalau kita ada di gereja seperti sudah malaikat, tapi di luar kita tidak jadi berkat. Ya. Kan firman Tuhan bilang hendaknya terangmu bercahaya, ya kan? Di depan orang, ya. Itu kita ini hamba-hamba Tuhan harus ingat itu ayat itu. Itu jadi ayat hafalan kita tuh. Hendaknya terangmu bercahaya supaya dilihat orang, ya. Amin. Kalau orang lihat kita terus mereka rasa ini kok beda ya. Nah, akhirnya mereka dekat dengan kita bisa layani mereka. Jadi lewat kehidupan kita mereka juga boleh terima Yesus ya. Jangan, ini sekarang lagi banyak viral nih. Viral di ini YouTube ya. Hamba Tuhan di mimbar berantem. Iya loh. Aduh, malu-maluin. Iya, terus ada lagi YouTube kemarin, hamba Tuhan tidak mau memimpin pemakaman orang meninggal karena mengisi tas di dalam peti. Itu akhirnya diambil alih oleh hamba Tuhan lain. Itu saya lihat itu hamba Tuhan lihat di dalam peti ada tas, dia suruh keluar. Kalau nggak keluarkan dia tidak mau pimpin ibadah pelepasan. Akhirnya diambil alih pendeta lain. Nah, kayak begini kita malu ya sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita malu dilihat banyak orang ya. Biarlah kehidupan kita dilihat orang, kita hidup menjadi berkat, menjadi terang. Terima kasih Bu Silvi mengingatkan. Ibu Yance itu di dalam peti mati ada tas mau diambil. Gimana? Jadi gini Pak Gideon, saya lihat itu. Jadi ini kan sudah acara mau penutupan peti. Nah, di dalam peti itu ada yang jenazah itu, di dalam peti jenazah itu ada tas yang dimasukin sama keluarganya. Tapi si Pak Pendeta ambil tas itu dikeluarkan dari peti. Tidak boleh ada tas di dalam peti, tidak perlu dibawa. Akhirnya dikeluarkanlah itu tas. Nah, keluarganya bilang, kami bukan berhala,
Kami bukan berhala. Jadi keluarganya ini ada pesan dari almarhum, itu tas itu dia bawa lah begitulah. Tapi si pendeta ini dia tidak mau mimpin apa ibadah untuk pelepasan itu. Kalau tas itu tidak dikeluarkan, diambillah itu tas sama pendeta, dikeluarkan dari peti. Langsung pendeta pulang. Akhirnya Aduh. akhirnya yang melayani pendeta dari sekte lain gitu. Karena dia langsung nanya, dia seperti itu. Makanya Oh, saya ya, ya. pedih lah. Kita kalau melihat sampai seperti itu kan dilihat banyak orang. Terus kalau kalau juga di atas mimbar kita rebut-rebutan itu viral itu. Pokoknya itu kita malu ya kalau lihat seperti itu ya. Tapi Ya. biarlah itu mereka lah. Kita jangan ya. Saya percaya family ministry ini kita adalah orang-orang mau diubahkan Tuhan. Kita orang-orang yang mau jadi berkat ya. Nah, jadi Makanya memang butuh hikmat ya Bu Yansia. Tahu toh Mongol iya. ya, Mongol. Tahu toh Mongol. Heeh, Dia kalau dia heeh. dia kalau Jadi bilang jadi jadi di langkah peti yang katanya ada bijaksana harus Alkitab ya bagaimana, kan. Ibu? Sedangkan hidup aja nggak pernah baca Alkitab, nah udah mati itu Alkitab ditaruh di samping. Ibu Silvi, Ibu Silvi, Ya, ya. menghadapi Ya, kasus seperti itu harus bagaimana, Bu? Yang bagaimana tuh? kalau Yang kasus bagaimana seperti tuh? itu bagaimana Bu Silvi menurut Bu Silvi? Yang tas itu, Seorang hamba Tuhan tuh harus berhikmat. Yang mana ini yang ada tas di peti toh? Ya, 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 ya. itu sebetulnya bukan bukan itu sebagai hamba Tuhan tuh punya hikmat dong. Udah orangnya berduka dibikin kecewa lagi. ya Itu sampai makanya ribut butuh kok, hikmat. ribut. Iya, udah nggak usah lah. Biar aja toh, bagian kita kan khotbah saja, piring dia untuk bisa masuk bukan soal yang udah di dalam dikeluarin. Mongol aja nak kasih keluar tuh Alkitab di samping mayat. Iya. Iya. Cuma Kalau Mongol menurut bilang saya, aja dia kalau nggak baca menurut saya, Alkitab. Bagaimana di peti katanya gitu kan? Jadi Mm-mm. kalau menurut kita saya, butuh Bu ya, hikmat. Kita butuh hikmat. ya. Kita kalau Gimana Kalau Pak menurut pelayan, Gideon? saya, Gimana kalau menurut Pak saya, Gideon Bu, gimana? memang kalau menurut saya memang butuh hikmat. iya Pendeta itu harus. memang benar, dia benar, tetapi kurang hikmat. Sebetulnya Iya, biarkan saja di dalam, tapi iya kan? ketika khotbah kita sampaikan, Iya, iya, bahwa itu tidak perlu sebetulnya. Jadi kalau itu memang itu ya sudah silahkan saja. Seperti itu harusnya iya, ya. Kita punya Iya hikmat sih. iya. seperti Jadi itu. Itu sebetulnya pendeta mengalir itu aja terlalu toh. saklek, Aduh, Bu. Terlalu saklek. akhirnya Tidak salah sih tidak. Terlalu saklek pendetanya. Ekstrim sih kalau saya bilang terlalu ya ekstrim. tapi kita harus mengerti Iya. itu di rumah duka loh, ya kan? Kasihan itu Iya, orang yang berduka cuma gara-gara iya. persoalan Mm-mm. tas. Memang kalau dipikir-pikir, kalau dimasukin ke pimpinan roh, memang sih nggak wajar-wajar banget. Tapi ya kita harus punya hikmat, harus punya hikmat. Kita Mm-mm. tadi kan di Matius 5 kita mesti jadi pembawa berkat, pembawa Betul. damai, bukan jadi Mm-mm. jadi akhirnya yang duka semakin duka, ya kan? Jadi Mm-mm. jadi saya ingat yang tadi saya khotbahkan, ada kesaksian yang ibu bilang, jangan-jangan orang Kristen ini katanya Yesusnya abal-abal karena ulah pendeta juga, iya kan? Mm-mm. Butuh penuh dengan Mm-mm. pendeta-pendeta yang itu dia, makanya kalau udah pikul titel udah repot, udah hilang hikmat, Mm-mm. karena hikmat dunia dengan hikmat Tuhan sangat berbeda. Saya rasa itu Mm-mm. aja Pak Gideon ya. Jadi Ya. kita Ibu, Iya, memang iya. saya ada pertanyaan ya, Bu ya. ya. Mm-mm. Yang Ibu ketahui kenapa, Bu, itu gereja banyak ditinggalkan jemaatnya? Oh, kalau yang di Sydney ini eh, kan itu gereja-gereja tua. Jadi yang jadi jemaat itu kan oma-oma, opa-opa. Mereka udah nggak ada. Nah, keturunannya udah nggak ada yang ke gereja situ. Udah pada ke Hillsong, udah gitu, Pak. Bukan karena Hmm, kenapa-napa. Jadi itu iya. gereja-gereja tua yang isinya oma-oma, opa-opa. Nah, mereka semakin udah masuk nursing home, udah jadi sudah tidak ada jemaat. Kalau anak cucunya mereka udah pada ke gereja-gereja, kan sekarang udah banyak gereja yang gereja tepuk tangan, gereja-gereja Hillsong lah ya kebanyakan gitu. Iya. Gitu Pak. Jadi ya memang Mm-mm. gereja itu kita harus juga menyesuaikan dengan itu, tetapi tidak mengurangi
nilai ibadah kita ya. Harusnya Iya. memang Dan ini seperti gereja-gereja lama, gereja-gereja. Pak ya, gereja-gereja apa presbiteri ya. Kalau Gitu. terlalu kita kaku juga, pelayanan Iya, juga memang pengaruh iya. juga sih. Itu makanya butuh hikmat. Saya katakan butuh hikmat. Seperti Iya. gereja Bala Keselamatan, kenapa gereja Bala Keselamatan sedikit sekali anggotanya? Ya kebanyakan kita ke aliran, ya memang itu juga karismatik juga sih ya. Tetapi lebih banyak ke gereja-gereja lain ya. Gereja Bala Keselamatan sendiri kurang diminati karena memang terlalu kaku dan memang Yang pakai pangkat ya, Pak, doktrinnya yang juga. pakai pangkat ya. Iya, yang pakai pangkat-pangkat ya. Iya. Sebetulnya gereja pelayanan bagus. Cuman ada Iya. beberapa memang yang mereka tidak ikut perjamuan kudus kan, tidak ikut baptis kan gitu. Oh gitu. Iya, iya gereja Ya, Bala Keselamatan kita tidak baptis, kita doa tidak dulu baru perjamuan kita kudus. bincang-bincang ya. Boleh ya Oh Pak iya, ya? Kita naikkan dulu pujian, kita melayani lebih sungguh ya. Iya. Baru nanti kita doa syafaat, baru saya serahkan yang mau untuk tugas bincang-bincang. Biarlah kita mau melayani dengan sungguh-sungguh ya. Ya, melayani itu bukan hanya di mimbar, tapi seperti firman Tuhan hari ini jadi berkat, jadi terang di luar sana ya. Jadi melayani Amin. itu bukan hanya khotbah, tapi pelayanan itu yaitu diri kita di depan manusia harus kita seperti apa. Gitu ya. Mari kita naikkan pujian itu. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh, mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, lebih sungguh. Saya serahkan pada hambanya untuk doa. Mari kita satu dalam doa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami di surga, sore dan menjelang malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu menaikkan pujian dan syukur hormat kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu yang Tuhan telah nyatakan kepada kami semuanya pada kesempatan hingga pada hari dan sore malam hari ini. Kalau kami Tuhan dalam Zoom ibadah ministry ini dapat ikuti kesempatan ini Tuhan, ini kena anugerah-Mu, kasih setia Tuhan, kemurahan-Mu, berkat-Mu kepada kami. Sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan hati kami senantiasa dapat menaikkan puji syukur karena Tuhan, kalau bukan karena Tuhan yang menolong, memimpin, mengarahkan kami,
kami tidak ada sebagaimana ada, tapi karena kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar kepada kami, menolong kami, memberkati kami, menuntun, memeliharakan kami, menyertai kami, dan bahkan seluruh keluarga kami. Tuhan, kami tetap boleh datang menaikkan puji syukur kepada Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Tuhan, bela kami senantiasa memahami, mengerti kebaikan Tuhan, agar hati kami senantiasa penuh ucapan syukur kepadamu, karena anugerah-Mu. Bapa, kami ucap syukur juga Tuhan, kesempatan ini kalau kami dapat menaikkan puji-pujian, nyanyian kami, persembahan kami. Biarlah segala nyanyian pujian persembahan yang dipimpin oleh hamba-Mu Ibu Yance. Tuhan, Engkau juga kami tinggikan, kami agungkan, kami berkati Tuhan dengan nyanyian pujian kami, dan kami percaya Engkau memberikan balik bagi kami berkat yang melimpah-limpah bagi kami. Di mana kami mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kehidupan kami ini menunjukkan, menampakkan pribadi Kristus dalam kehidupan kami. Kami boleh pintar Tuhan, kami boleh pandai, tetapi kami lebih bijak kalau kami Tuhan dapat melakukan firman-Mu dengan benar dan betul Tuhan. Sebab itu Tuhan, tolong kami semua sebagaimana sudah disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Selvi Tuhan, firman Tuhan yang pada sore hari ini. Biarlah kami dapat senantiasa memahami, mengerti Tuhan. Engkau singkapkan semuanya Tuhan yang terselubung. Biarlah hati kami senantiasa untuk rindu, haus, dahagakan firman Tuhan. Sehingga kehidupan kami ini, Tuhan, kehidupan yang mencerminkan dan dapat dibaca oleh sekalian orang Tuhan. Dan dalam kehidupan kami ini nama Tuhan dimuliakan. Bukan dengan kepintaran dan keadaan kami, tetapi Tuhan karena semata-mata karena kasih-Mu, anugerah-Mu, dan Tuhan, kami mencintai Engkau, kami mau melakukan firman-Mu, karena Engkau Tuhan lebih dahulu mencintai dan mengasihi kami. Tuhan yang memanggil dan memilih kami menjadi anak-Mu Tuhan, menjadi hamba-Mu. Sebab itu Tuhan, Roh Kudus bantu kami Tuhan, untuk kami dapat melakukan bagaimana kami harus Tuhan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami untuk kami lakukan. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, ya Roh Kudus, tolong kami semuanya Tuhan. Pimpin kami senantiasa Tuhan. Berikan kerendahan hati kami senantiasa. Berikan penguasaan diri kami senantiasa. Berikan hati kami senantiasa takut dan gentar akan Tuhan untuk melakukan Tuhan firman Tuhan ini. Karena bukan kami hanya menjadi pendengar firman-Mu yang baik, tapi lebih daripada pendengar yang baik. Kami dapat melakukan firman-Mu dengan benar dan betul Tuhan. Sebab itu Roh Kudus tuntun bimbing kami Tuhan. Tolong kami. Kalau ada hal-hal yang lain yang dalam hari-hari yang lalu Tuhan, ada kelalaian, kelemahan, kekurangan kami, mohon belas kasihan Tuhan, berikan pengampunan bagi kami. Ampunilah kami semuanya Tuhan dalam kelalaian, kelemahan kami. Mungkin kami tidak sadar, atau sengaja sudah menyakiti hati Tuhan. Bapa, matakanlah belas kasihan kami. Ampuni kami, sucikan semua salah dosa kami, dan kuasa darah-Mu meluputkan salah dosa kami dari selenitan-Mu. Dan bahkan Tuhan berikan hati yang baru, pikiran baru, dan firman-Mu yang pada sore dan malam hari ini yang sampaikan, agar kehidupan kami benar-benar Tuhan, Engkau ada dalam kehidupan kami, dan kami ada dalam Tuhan. Sehingga Tuhan, dimanapun keberadaan kami berada boleh menjadi berkat dan saluran berkat. Sehingga nama Tuhan saja dimuliakan. Tuhan sekalian ku berkati hamba-Mu yang sudah melayani pada sore dan malam hari ini. Baik Ibu Hance, baik Ibu Selvi yang dari Australia, dan Tuhan, keluarga mereka masing-masing ku peliharakan, memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan. Memakai hamba-Mu Tuhan, memberikan Tuhan kasih karunia anugerah-Mu, karunia pertambahkan karunia Roh Kudus-Mu dengan sempurna Bapa. Berkati kesehatannya, berkati pelayannya, berkati segala hal yang dia kerjakan Tuhan untuk memuliakan besarkan nama Tuhan. Kami tetap berdoa juga Pak Komengga dan keluarganya, ku berkati, ku peliharakan, juga berikan roh hikmat pengetahuan baginya, mengungkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan, dan menolong dia senantiasa dalam melayani Tuhan, dan mengemban tugas-tugas yang Tuhan percayakan bagi hamba Pak Komengga sebagai gembala dari family ministry. Berkati dia Tuhan, memberkati keluarganya, memberkati juga Pak Rohendra Tuhan sebagai wakil gembala Tuhan family ministry ini. Berkati dia kesehatannya Tuhan, pulihkan dia, nyatakanlah belas kasihan-Mu bagi Pak Rohendra Bapak. Berkati rumah tangganya, berkati anak cucu mantunya, semua keluarganya, kesehatannya dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kasih kami. Tuhan,
Engkau perhitungkan bagaimana kerinduan, Engkau perhitungkan bagaimana pengorbanan hamba-Mu di dalam melayani Tuhan dengan mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah Engkau memberkati dan menuntun, membimbing dia, menyatakan kasih-Mu kepadanya Tuhan, sehingga kehidupannya boleh lagi Tuhan melayani Tuhan sebagaimana Tuhan sebelum dia mendapatkan Tuhan penderitaan atau sakit yang dia alami stroke-nya Tuhan. Nyatakanlah kasih-Mu, pulihkan dalam nama Yesus. Berikan roh sukacita-Mu tercurah melimpah-limpah baginya. Biar hatinya senantiasa melekat memandang pada Tuhan apapun dia hadapi. Tetapi Tuhan dia tetap kuat dan eksis dalam Tuhan. Berikan semangat baru. Roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa Surga buat kami semua yang hadir pada kesempatan sore dan malam hari. Seluruh hamba-Mu yang hadir pada saat malam hari ini. Engkau melawat kami semua satu persatu. Apapun pergumulan permasalahan yang kami hadapi. Ya Bapa, ya Tuhan kami. Tolonglah kami semua Tuhan. Engkau melihat keadaan kami. Tidak ada perkara yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Sebab itu Tuhan bila kami boleh datang kepada Tuhan apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Tapi kami tetap mengandalkan Tuhan, memandang Tuhan. Tetap kami senantiasa mau berjalan, dituntun, diberkati oleh Tuhan. Tolong kami Tuhan, lingkupi keluarga kami masing-masing, pelayanan kami, hamba-hamba-Mu semua, gembala, baik penginjil, apapun Tuhan percayakan. Tolong Tuhan, Engkau urapi, Engkau berkati kami semua. Tetap kami berdoa juga bagi bangsa negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk keamanan bangsa Indonesia. Damai Indonesia Tuhan. Nyatakanlah belas kasih-Mu bagi bangsa kami. Sebab itu Tuhan, curahkanlah kasih-Mu melanda bangsa kami Indonesia. Sehingga kemuliaan Tuhan nyata di Indonesia Bapak. Terima kasih Bapak surga. Kau lihat segala keadaan kami. Kau lihat semua keadaan anak-anak Tuhan. Kau lihat semua keadaan keluarga kami, saudara-saudara kami. Lawat semuanya Tuhan. Dan juga Tuhan biarlah yang lemah dikuatkan. Yang susah dihibur. Yang sakit disembuhkan. Yang terikat dilepaskan, dibebaskan dalam nama Yesus. Yang ada permasalahan, problema, apapun yang Tuhan yang sedang dialami Tuhan, biarlah Tuhan nyatakan belas kasih bagi kami. Terima kasih Bapa surga buat kisah Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan keluarga kami masing-masing dalam tangan pengasih Tuhan. Bapa, Engkau naung dan lingkupi kami. Bahkan kalau sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini Tuhan telah berikan kami terus pemberian perlindungan Tuhan, menjaga melindungi kami. Kalaupun kami malam ini merebahkan tubuh kami untuk istirahat, Tuhan kami minta pemberian perlindungan dengan sempurna dari Tuhan, memberkati istirahat kami. Kalau Tuhan izinkan besok pagi setelah kami istirahat tidur, mari Tuhan bangunkan, berikan kekuatan bagi kami untuk kami datang bersekutu melihat Tuhan, mencari wajah Tuhan, memuji muliakan Tuhan, mendengarkan sabda Kristus, agar kami mendapatkan kekuatan baru, dan agar kami dapat tuntunan daripada Tuhan, sehingga hari-hari kami senantiasa dalam sisa kehidupan kami, Tuhan senantiasa dimuliakan dalam kehidupan kami. Nama Tuhan ditinggi, dibesar, diagungkan, sehingga orang lain boleh datang kepadamu melalui kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa surga buat Tuhan kemurahan-Mu. Terpujilah nama di dalam berkat nama Yesus Tuhan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami rindu doa berkat disampaikan oleh kamu Bapak Komengguan. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak Ibu, anak mantu cucu. Sehat semuanya, bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak Ibu, anak mantu cucu, khususnya di dalam pekerjaannya, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu, anak mantu cucu, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermulakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Malam. Puji Tuhan. Shalom semua. Amin, amin, amin.
atau ya dari Tuhan Lampung. berkati. Sampai Bu ketemu Susi, lagi. Tuhan berkati ya. Iya, Sharingnya. sama semua ya. Bu Fani. Sampai Ya. ketemu lagi. Tuhan berkati semua. Selamat Makasih Bu malam. Silvi Ya, firmannya. semangat Bu. Shalom. Shalom, shalom. Bu Fani bisa memandu bincang-bincang, silakan. Bu Bisa Fani. Pak. Sekali Bu. Shalom semua kekasih dalam Tuhan. Ya, firman Tuhan yang disampaikan Ibu Silvi kan karakter Kristus. Kita harus secara pribadi saya harus menjadi terang kan. Keluarga saya belum bertobat, kita harus menjadi terang lilin-lilin kecil kan. Kita aja kalau kita nggak menjadi terang jadi batu sandungan percuma kan. Kita pintar baca firman, dengerin firman, renungin tapi gak jadi pelakukan percuma, sia-sia kita kan mengikut Tuhan. Kata Bu Sivi kan kita harus menjadi pelaku firman kan. Kita kayak lagu Ku Mau Seperti Yesus kan, karakter Kristus kan sempurna, kita juga mau sempurna. Kita juga selalu setiap pagi sebelum melakukan aktivitas, bagi saya saat